Kemudian dari impuls momentum juga ada kekekalan ya, kekekalan momentum, ada kekekalan energi ya. Nah, jadi momentum juga punya kekekalan ya. Jadi total momentum linear sebelum waktu T itu sama dengan total momentum setelah waktu T ya. Nah, atau kalau dia bertumbuk gitu ya. Nah, bertumbukan. Nah, momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan ya. Di mana kemudian kita mengenal juga dengan koefisien restitusi ya. Nah, ini adalah kecepatan setelah tumbukan dikurangi dengan kecepatan sebelum tumbukan dibagi dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan ya. Nah, nilainya dari 0 sampai 1 teman-teman ya. Kalau 1 artinya dia akan memantul sempurna ya. Nah, tapi kalau 0 dia nempel gitu ya teman-teman ya. Nah, prinsip hukum kekekalan momentum ini menjelaskan kenapa roket bisa bergerak ke atas ya. Nah, jadi ketika bahan bakar dikeluarkan ke bawah ya, ada momentum ke bawah dia. Nah, kemudian ini roket mendapatkan karena harus apa namanya? Harus kekal ya momentum ya. Nah, maka kemudian roket mendapatkan momentum ke atas, teman-teman ya. Nah, arahnya berlawanan dan sama besar ya. Jadi semakin besar gaya dorongnya, maka semakin besar juga nanti roket terangkat ya ke udara ya. Nah, jadi semakin besar thrust-nya ya, gaya dorong dari bahan bakarnya, maka roket akan semakin mudah untuk ke udara ya. Nah, ini dulu ada meme ya, berkelahi ya, bertumbuk kita ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa koefisien restitusinya ya kalau mau bertumbuk ya. Nah, oke. Nah, setelah konsep momentum ya, pusat massa, momentum, kemudian juga impuls, juga hukum kekalahan momentum. Nah, itu semua nantinya bisa kita gunakan untuk gerak rotasi, teman-teman ya. Nah, jadi di gerak rotasi itu mirip dengan gerak translasi ya, gerak lurus, ada padanan-padanannya ya. Nah, ini ada namanya kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut atau angular velocity ya. Nah, itu sama seperti delta S per delta T ya. Tapi alih-alih kita menggunakan delta S, nah kita menggunakan perubahan sudutnya ya, delta T, delta theta per delta T ya. Nah, kemudian sama dengan GLBB ya, gerak rotasi juga punya bentuk yang sama ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu menghafal banyak persamaan teman-teman ya. Karena bentuknya antara persamaan linear itu sama dengan persamaan rotasinya ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Itu memiliki bentuk yang sama gitu ya. Bahkan apa namanya? Energi kinetik ya itu juga sama teman-teman ya. Nah, jadi kalau di linear kan setengah mv kuadrat ya. Nah, di gerak rotasi kita punya gerak apa namanya, energi kinetiknya adalah setengah IW kuadrat ya, di mana I di sini adalah momen inersia ya. Ini seperti massa ya. Nah, jadi kalau di gerak translasi momen inersia itu dia mirip dengan massa ya. Nah, semakin besar momen inersianya, semakin susah benda itu digerakkan, diputar ya, diputar. Sama dengan benda, semakin besar dia masanya, semakin susah dia untuk dipindahkan ya. Nah, di gerak rotasi juga demikian, semakin besar momen inersianya, nah semakin sulit objek itu untuk diputar ya, di rotasi ya. Nah, itulah kenapa kemudian momen inersia di pusat ini ya. Nah, di pusat batang nih ya, misalkan saya punya bolpen ya, nah memutar ini itu energinya lebih besar dibandingkan kalau saya memutar seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi itu karena perbedaan momen inersia teman-teman. Oke, nah ini contohnya ya berbagai macam
sistem inersia sistem ya. Nah, ini dalam membuat materi ini saya terpikir meme ini ya. Nah, ini kemudian diposting kemarin ya di Warstack ya. Nah, kalau ada aku butuh momen yang tepat ya, momen yang seperti apa ya, yang setengah mr kuadrat atau yang mana gitu ya. Nah, ini disebut dengan momen inersia dari berbagai macam benda ya. Nah, ini sudah dijelaskan juga di SMA ya. Nah, ini untuk cincin ya, cincin apa namanya kopong ini ya. Nah, itu mr kuadrat teman-teman ya. Tapi kalau ada ketebalannya, nah ini setengah mr1 kuadrat plus r2 kuadrat ya. Nah, kalau dia silinder ya setengah mr kuadrat teman-teman ya. Nah, dan seterusnya ya. Bola ya 2/5 mr kuadrat ya. Nah, ini semata-mata apa berdasarkan geometrinya ya. Nah, jadi dari sini kita lihat beberapa benda itu lebih sulit diputar ya dibandingkan dengan benda yang lain ya. Kita ingat semakin besar I-nya itu semakin sulit untuk diputar ya. Nah, dan bergantung pada sumbunya ya. Nah, ini misalkan kalau yang ini dia diputar terhadap apa tengahnya ya. Nah, tapi kalau yang ini dia diputar terhadap apa permukaannya ya. Nah, jadi beda. Kalau dia diputar terhadap tengahnya ya. Nah, dia ini pusatnya diputarnya ya. Nah, dia mr kuadrat. Tapi kalau dia diputarnya terhadap apa ini ya? Bagian dari cincinnya, nah dia nilainya setengahnya ya.